Kalian ini nuduh-nuduh saya ibu yang nggak bener, ibu yang nggak baik. Coba teh kasih tahu dulu teh. Katanya aku ibu yang nggak baik teh. Tolongin aku. Kalau ibu nggak baik mah nggak bakalan disekolahin, nggak bakalan diurus, nggak bakalan dikasih makan. Coba teh kasih tahu teh, bantu ngantuk teh. Bantu bela madamu teh. Ayo teh cepat ngomong sini teh. Teh bantu dulu lah. Apalagi? Coba katanya saya ibu yang jahat, ibu durhaka. Di mana ada ibu durhaka? Nggak belain anaknya. Anak yang mana? Anak saya dua-duanya baik-baik aja di rumah. Siapa yang harus saya bela? Hah? Siapa? Tuhan. Anak Teh Ati aja, bukan anak kandung saya. Anak Teh Ati nih, ibunya ada nih, ibunya hidup. Anak Teh Ati aja kuliah, saya bantuin. Hah, bener gak Teh? Mau kuliah, saya bantuin. Terus anaknya suka hobi foto, saya beliin kamera. Anaknya butuh laptop, saya beliin laptop. Kenapa? Karena anaknya mau sekolah dan belajar. Kasih tahu Teh. Beli laptop, beli kamera. Ah. Anak katanya nurut. Tuh, anak itu kalau masih sekolah ya belajar. Belajar apa? Anak orang lain aja gue sayang. Ya Tuhan, netizen. Anak orang lain aja, anak orang yang membantu gue di rumah aja gue sekolahin. Nurut anaknya, anak orang lain aja nurut loh sama saya, Itu padahal bukan keluar dari rahim, keluar dari pepek saya loh. Tuh anaknya Teh Ati keluarnya dari pepeknya Teh Ati. Tapi saya sayang, kenapa? Karena anaknya niat belajar, mau sekolah, mau nyenengin orang tuanya, biar masa depannya cerah, biar tidak seperti orang tuanya. Mana ada sih anak pembantu? Mana ada sih ibu seorang pembantu pengen anaknya jadi pembantu? Pikir. Kalian seenak-enak jari kalian komentar di akun saya, di feed saya yang fotonya cantik sedemikian rupa seperti putri tersesat itu. Kesel banget. Saya baca feed saya Teh di foto. Saya dibully, dibilang ibu durhaka katanya. Pantesan anaknya kabur dari ibunya. Bagus. Karena saya tidak butuh anak yang tidak nurut sama ibunya. Nah, dengerin. Anaknya nggak mau diatur, nggak mau diurus. Kalau misalkan anaknya nurut pasti di sini. Itu Teh Ati bukan setahun 2 tahun kerja di rumah saya. Ya, dia kerja 6 tahun sudah di rumah saya. Dia tahu betul bagaimana anak-anak saya ini di rumah. Halah. Kesel banget. Tiba-tiba gue baru pulang, gue lagi enak-enak diurut. Gue baca, gue mau cek foto gue di feed terakhir, ada nggak temen-temen gue yang komen, nggak gue bales. Yang gue baca malah dibilang ibu durhaka. Netizen, kalian jangan samain pikiran kalian sama pikiran gue. Kalau kalian punya ibu yang gampang memaafkan, bagus. Mungkin anak-anaknya tidak semanipulatif, tidak tukang bohong, ya mau sekolah, mau belajar, nurut, patuh, mendengarkan orang tua, otomatis orang tua akan memaafkan. Gak usah mengajarkan saya tentang parenting, tentang parenting, gak usah guys. Gue udah hatam how to be a good mother. Fucking shit, kalian tahu nggak? Tapi kasihan. Kalau kalian kasihan, kalian ambil, kalian comot, ya kalian ambil, kalian hidupin, kalian masuk, ya ambil, urus tuh. Itu teteh loh yang ngomong di rumah gue. Nih, kalau kalian kasihan, kalian ambil, kalian urus, biar tahu nanti kalian bagaimana repotnya dan puyengnya kepala kalian mengurus itu anak.
Kok gue dibilang ibu durhaka? Hey, kalau saya dibilang ibu tiri, udah saya cincang itu anak dari bayi. Bila perlu jangan saya lahirkan, saya gugurkan. Ngerti? Buktinya ketiga anak saya rawat dengan baik. Satu sudah saya buang. Kenapa saya buang? Itu permintaannya sendiri. Dia sendiri mau bebas. Dia sendiri ngomong di live TikToknya. Dia tidak minta dilahirkan dari rahim saya. Padahal rahim saya mahal. Ini rahim bukan sembarang rahim. Kalian ada aja netizen kayak keluarga kalian udah bener aja semua. Nggak usah repot-repot ngurusin keluarga saya. Ya, alhamdulillah keluarga saya tidak akan kekurangan apapun. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian kasihan, kalian asuh, kalian rawat, ya. Itu yang benar. Dia yang ngambil keputusan, saya yang disalahkan. Saya menyetujui keputusannya tuh anak, kok saya yang disalahkan? Kayak mana? Gue baru pulang lagi dari liburan, ada aja PR-nya di otak gue ini. Ampun deh. Kalian lihat nggak? Berita-berita tuh, banyak sekali tuh berita-berita di Indonesia. Anak dibunuh, anak digebugin orang tuanya. Ada nggak saya lakukan itu? Ada nggak saya lakukan itu? Babi kau siapa ini? Kusematkan sajalah. Yang menghina-hina aku, babi kau. Saya nggak makan babi, alhamdulillahnya ya. Muka saya juga nggak kayak babi bentuknya, alhamdulillah. Makanya saya operasi. Muka cantik begini masa dibilang babi. Kau yang bener saja, Pian Ahmad. Nih gue lagi iseng gara-gara jet lag gak bisa tidur. Nih ada lagi. Lu itu NPD behavior ke psikiater nyolong. Ke psikiater nyolong. Psikiater mana yang nyolong yang gue colong? Astagfirullah. Mr. Franco 22 ya, kalau mau komen itu ya yang bener-bener aja. Ya masa kali gue dibilang nyolong ke psikiater. Ini lagi. Gue sematkan aja deh semua deh. Kalian pengen banget kan gue sematkan nih. Gue lagi iseng nih. Nih. Tuh. Kalian tuh nggak bakalan ngaruh ngebully gue tuh kayak apa, nggak ngaruh. Kecuali yang ngebully gue atau yang maki-maki gue orang yang bener-bener tahu betul tentang hidup gue. Pertama, dia adalah temen gue. Kedua, dia hidup 24 jam dengan sama gue. Jadi dia tahu betul bagaimana kehidupan gue sehari-hari. Nah, itu baru gue waspada. Tapi kalau cuma netizen yang beropini, ya ngetik-ngetik seenak jarinya, nggak peduli gue sebetulnya. Tapi kalau udah menyangkut masalah ibu, parenting, itu gue pasti akan tersulut dengan sendirinya. Kenapa? Karena saya sebagai seorang ibu, menurut saya sudah menjadi seorang ibu yang terbaik menurut versi saya. Kenapa? Karena kalian tahu kan kehidupan saya selalu hamil tanpa suami. Ya, saya selalu hamil dan saya selalu pisah dengan suami-suami saya. Ya, saya mengurus sendiri. Ingat, saya mengurus sendiri. Kalau saya ibu yang jahat, saya pasti tidak akan mau jadiin itu bayi yang ada di perut saya. Kalau saya ibu yang jahat, ya, ini dicamkan dulu pertama ya. Pasti saya akan berpikir pendek. Gue udah cerai sama laki gue, ngapain juga gue jadiin ini bayi? Mending gue gugurin. Tapi saya tidak melakukan itu. Setiap saya bercerai dengan mantan-mantan suami saya, dan saya dalam keadaan hamil, saya merawat janin di dalam perut saya sebaik mungkin. Bahkan saya memberikan vitamin-vitamin yang terbaik yang ada di Indonesia, di rumah sakit yang ada di Indonesia. Saya tidak pernah menggugurkan kandungan. Camkan itu, ya. Dan saya tidak pernah dari anak itu orok sampai anak itu dewasa, tidak pernah saya jedotin palanya, tidak pernah saya injek-injek, ya. Tidak pernah saya suruh minta-minta, tidak pernah tidak saya kasih makan, tidak pernah kepanasan, tidak pernah kehujanan. Itu kalian camkan ya. Biadab kalian ini kalau komentarin orang tuh ya. Gak takut si Loli bunuh diri, silahkan, itu jalan pilihannya. Tuh saya jawab ya, itu jalan pikirannya. Oke, kalian jangan salahin saya. Yang milih bebas siapa? Yang milih ingin bebas siapa?
Dari ini gue jadi bahas yang nggak penting ya. Menurut gue sudah selesai, sudah end. Ini gara-gara Mail dan Loli yang berantem ya. Jadi gue yang dibawa-bawa karena gue membenarkan apa yang Mail bilang. Nih gue kasih, gue ungkit lagi ya. Kalau kalian bilang gue tidak bisa memaafkan anak, kalian pakai otak. Dari itu anak di UK 3 kali saya mengirimkan tiket pesawat untuk pulang. 3 kali dan 3-tiganya gosong alias hangus. Ya. Kalau kalian bilang saya tidak memaafkan, tidak ada pintu maaf dari diri saya. 3 kali saya memohon. Ingat, saya memohon untuk itu anak pulang supaya tidak jadi gembel karena anak itu sudah tidak mau melanjutkan sekolah. Lebih memilih pergi dari sekolahan yang saya bayar miliaran rupiah. Ya. Yang saya bayar miliaran rupiah tanpa mengemis atau menjual kesedihan dalam hidup saya. Ingat, diingat dulu nih. Ya. Kedua, saat itu anak sudah membuat 3 tiket ini gosong, saya masih perhatikan dari jauh. Ya. Ketika anak itu mau dideportasi, saya yang memberikan jaminan dan tempat tinggal di penampungan. Ya, di penampungan itu saya yang naro. Tempat penampungan harusnya dia itu 1 kamar bisa 10-12 orang. Tapi saya meminta untuk dia diberikan 1 kamar sendirian. Nih, Kumil 99 gue pin loh. Nah, ya, ini gue bahas lagi ya. Gue bahas lagi supaya kalian daya ingatnya kembali ya. Jangan segampang itu bilang saya ibu durhaka, ibu nggak baik apa segala macam. Saya tersinggung nih kalau udah ngomongin soal ibu nih ya. Ya, berapa tuh? 1 tiket, kedua tempat penampungan. Ya, sampai akhirnya itu anak datang menginjakan diri ke Indonesia itu bukan pulang sendiri karena dideportasi. Ya. Dideportasi. Ini saya bukan menjelekan itu anak, tapi saya menceritakan hal yang sebenarnya supaya kalian ini ya jangan lagi komen-komen tentang saya. Ya, jangan lagi kalian komen-komen tentang saya. Dibilang saya AIUEO, nggak bisa ngerawat anak cerminan orang tua. Hey, seorang pembunuh saja tidak mau anaknya menjadi seorang pembunuh, paham? Ya, mana ada seorang ibu mau melihat anaknya hancur. Ibu yang mana? Sudah? Ternyata sebelum dia datang ke Jakarta banyak sekali masalah-masalah yang dia tinggalkan di UK yang harus saya selesaikan tanpa saya coar-coar di sosial media. Tanpa saya harus ngomong AIUEO. Banyak sekali. Ya, lalu datanglah dia ke Jakarta, dibuat lagi drama baru. Padahal saya sudah tidak mau tahu lagi. Dibuat lagi drama-drama sampai kalian itu gampang banget dikecohin guys. Kalian tuh gampang banget. Nanti ada berita ini, oh iya kasihan ya. Nanti ada berita ini, syukurin lo, emang dasar lo anak begini begitu. Itu kalian tuh begitu. Kalian tuh nggak konsisten gitu loh. Saya dibilang ibu jahat. Kalau saya ibu jahat, udah saya cincang itu anak dari bayi. Tahu? Kalau kalian ada yang bilang, tapi anak tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa. Sama juga seperti ibu. Ibu juga tidak bisa memilih anak yang akan dilahirkan seperti apa di rahimnya. Tapi kalau ibu atau orang tua sudah merawat anak sebaik mungkin, kewajiban anak itu harus apa? Hah? Belajar, sekolah, nurut, sampai punya uang sendiri. Lu mau ngapain terserah. Lu mau joget-joget, lu mau pakai bikini, lu mau ngapain terserah. Karena saya pun begitu. Ketika saya sudah bisa cari uang sendiri, orang tua saya memberikan hak sepenuhnya ke saya. Mau saya ngelakuin apa, itu sudah tanggung jawab dan resiko saya sendiri. Paham? Dan ingat, di keluarga saya tidak ada yang hamil di luar nikah. Nikah dulu baru hamil. Dan tidak ada yang pernah melakukan aborsi. Ibu mana yang tidak sakit hati
Ketika seorang ibu single parent sudah merawat anaknya dari bayi sampai umur 16 tahun, ketika dia memutuskan untuk bebas dengan pilihan busuknya dia, ternyata dia menghilangkan mahkotanya yang sudah dirawat oleh ibunya sedemikian rupa, dia berikan sama gembel tukang semir. Dari mana? Ibu dari mana yang tidak kecewa dan sakit hati? Kalian jangan nuduh-nuduh saya melulu ya. Nanti kalau saya udah jailnya keluar, saya laporin kalian satu-satu ke polisi ya. Jangan kalian bercanda-bercanda sama saya. Nih lagi komen tolol nih. Nih komen tolol nih. Nih, jangan ceramah. Emang gak nyesel buang itu anak? Kalau gak niat urus ngapain dilahirin? Kalau saya tahu itu anak bakal begini, saya gak mau lahirin. Ngerti Najwa Haspurtri? Kalau itu anak begini, saya tahu. Kalau saya bisa tahu masa depan, itu anak jadinya begitu. Lillahi ta'ala saya tidak mau lahirin. Ngerti? Pertama, buang-buang waktu saya, energi saya terkuras. Saya harus kerja banting tulang, dari pagi ketemu pagi. Paham kalian? Ini saya masih tegar, tahu nggak? Membicarakan seperti ini, saya berusaha untuk tegar, tidak mau meneteskan air mata saya. Paham kalian? Kalau saya baca komentar-komentar di feed saya. Untung ibu, aku selalu memaafkan. Mungkin karena kamu tidak manipulatif, kamu tidak bohong, kamu tidak kurang ajar. Kamu sekolah, kamu masih mau nurut, masih mau dengerin orang tua. Of course lah, automatically orang tua pasti akan memaafkan. Oke, kesalahan anak gue sepele. Saya kalau dibilang menyesal, saya menyesal menyekolahkan dia di luar negeri. Sudah menghambur-hamburkan uang saya secara cuma-cuma. Tahu gitu, saya bantuin anak-anak panti asuhan atau anak-anak yayasan kanker. Lebih bermanfaat untuk saya. Karena apa? Setiap saya bantu orang atau saya bantu yatim piatu atau yayasan kanker, saya selalu didoakan. Walaupun mereka bukan keluarga saya. Ini saya udah habis kurang lebih 3 miliar untuk nyokolahin itu anak dan akhirnya sia-sia menjadi anak kurang ajar, memilih laki-laki yang tidak tepat untuk hidupnya dan lebih memilih hidup bebas dibanding belajar ya sampai dia bisa meraih cita-citanya. Saya sebagai orang tua, saya mampu menyekolahkan dia sampai ke luar negeri. Bahkan saya mampu mewujudkan segala mimpinya itu anak. Dan satu lagi, saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk mengambil ekstrakurikuler seperti panahan, bola atau yang lain-lain. Itu inisiatif dia sendiri karena itu hobinya. Saya sebagai ibu, hobi anak saya positif, saya akan bantu, saya support. Bagaimana saya supportnya? Saya belikan alat-alat tercanggih, termahal, terbagus yang ada di Indonesia. Paham? Nih saya kasih bahan untuk kalian nih, supaya kalian dapat rezeki dari live IG saya. Jangan kalian bilang, ngomongin soal materi mulu. Terus kalau nggak materi, dari mana saya bisa kasih makan dan nyekolahin anak-anak saya? Hah? Dari mana? Kalau bukan dari materi. Kalau nggak ada materi, bagaimana bisa anak-anak saya tinggal di rumah sebagus ini? Dengan fasilitas yang bagus. Saya, kalau kalian bilang, anak cerminan orang tua, lillahi ta'ala. Ya, saya tidak pernah membantah satu kata pun orang tua. Saya ngomong jangan, saya tidak pernah membantah. Enggak pernah. Sampai orang tua saya meninggal pun saya tidak pernah membantah apapun. Dan saya, waktu masih ada orang tua saya sekolah. Sampai tamat, tidak pernah tidak sekolah. Apapun itu, nih gue pin lagi ya. Ku.r.nia3991. Bagaimanapun itu anak lu. Betul. Tapi ketika anak sudah kurang ajar, itu sudah bukan lagi ranah saya. Ya, dia mau melakukan apapun, itu juga bukan lagi tanggung jawab saya. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi sayanya. Jangan didempet-dempetin lagi. Yang punya masalah itu anak sama si Mail. Kenapa saya yang dieret-eret? Kalau saya ngebela Mail, of course saya ngebela Mail. Mail sudah seperti keluarga.
Dia hampir hidup dengan saya. Mungkin setengah umurnya dia hidup dengan saya. Dia tahu betul